Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas apa? Kedua. Oke. Silakan berdoa, berpikir pertama yang berdoa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa. Doa selesai. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau cek kehadirannya dulu nih. Ada yang hadir nggak? Ada yang sakit? Ada semua. Jadi ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai dampak pembakaran sampah rumah tangga. Nah, rumah tangga tahu? Nggak tahu. Jadi nanti kalau kalian udah punya rumah, udah punya istri, udah punya jodoh kalian masing-masing, udah punya anak, nah itu nanti punya rumah tangga. Nanti pas di rumah tangga itu pasti kalian ada sampah-sampah, sampah dapur, sampah telur, sampah anak kalian nanti jajan. Nah, terus nanti itu gimana sih cara pengelolaannya tepat? Apa sih kalau nggak tepat pengelolaannya bakal kita apa? Nanti kita bakalan belajarin di sini. Paham? Paham, Pak. Oke. Baik. Sebelum itu, Nah, jadi kan anak-anak Bapak pasti sudah pernah nih melihat entah itu orang tuanya atau tetangganya itu membakar sampah di depan rumahnya kan. Nah, jadi setelah ini Bapak akan menayangkan video pembelajaran terkait bahayanya pembakaran sampah. Nah, Bapak harap kalian dapat menyimaknya dengan benar karena setelah ini kita akan berdiskusi tentang dampak-dampak dari pembakaran sampah. Sampah merupakan hal yang sangat sulit dipisahkan dari kehidupan kita. Tapi bagaimana jika kita membakar semua sampah yang ada? Bukankah hal itu dapat dengan mudah mengatasi masalah ini? Permasalahan sampah di Indonesia harus ditangani secara serius. Menurut data dari World Economic Forum, Indonesia menghasilkan 6,8 juta ton sampah setiap tahunnya, di mana 70% diantaranya disebabkan oleh pengolahan sampah yang kurang tepat. Data juga menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak memiliki pilihan untuk membuang sampah sebagaimana mestinya. Data juga menunjukkan di mana 78% sampah dibakar dekat dengan rumah mereka, 12% dibuang ke aliran air, dan 10% dibuang dengan cara dikubur. Masyarakat Indonesia cukup menggemari untuk membakar sampah karena hal tersebut dinilai praktis dan cukup efektif untuk menghilangkan sampah. Namun mereka tidak tahu terdapat bahaya yang menyelimuti mereka. Ketika kamu membakar sampah, maka kamu akan melepaskan bahan-bahan beracun yang akan mencemari lingkungan. Bahan-bahan beracun itu biasanya terdiri dari karbon monoksida, karbon dioksida, bensin, dioksin, dan masih banyak lagi. Selain itu, bahan-bahan ini juga akan terbawa oleh angin, lalu menempel pada buah-buahan yang tanpa kita sadari kita konsumsi setiap harinya. Ketika kamu cukup sering terpapar asap pembakaran, kamu akan mengalami beberapa gangguan seperti batuk, mata merah dan berair, sakit kepala, asma, hingga yang paling mengerikan adalah adanya kemungkinan untuk mengalami kanker. Pada skala yang lebih besar, jika seluruh manusia di bumi membakar sampah, maka akan berdampak pada penambahan emisi gas rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri merupakan sebuah proses di mana panas terperangkap di atmosfer bumi yang pada akhirnya memperparah dari pemanasan global. Dan karena hal ini juga beruang kutub mulai kehilangan habitatnya. Untuk solusi penanganan sampah yang semakin kompleks ini, kita dapat melakukan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang menghasilkan sampah, dan recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang lebih bermanfaat.
Jadi, bagaimana? Sudahkah kamu membuang sampah hari ini? Buang sampah. Dampaknya tadi Reus menggunakan kembali, maksudnya yang ada benda-benda yang bisa digunakan kembali. Reus ya. Pak, siapa? Desi ya. Nah, diamati semuanya. Bapak mau tunjuk satu orang buat mempresentasikannya ke depan. Hasil yang telah kalian sama kita sebut. Siapa yang mau? Ini Pak, saya Pak. Ini. Ya, Oke, ini silakan ini. mau kita Pak. Iya boleh. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan hasil diskusi yang telah kita lakukan berdasarkan pengamatan video tadi. Nah, jadi Pak, dampak dari membakar sampah itu yang pertama tuh ada menyebabkan asma, yang kedua tuh mata kita tuh jadi merah, yang ketiga bisa menyebabkan batuk, dan yang paling bahayanya tuh Pak bisa menyebabkan kanker. Jadi solusi yang bisa diterapi yang pertama itu bisa melakukan reuse, yaitu dengan menggunakan kembali sampah itu Pak. Yang kedua itu bisa dengan reduce, mengurangi sampah tersebut, dan yang terakhir bisa dengan recycle atau mendaur ulang sampah tersebut Pak. Tadi juga dibilang di dalam video itu Pak, kalau 78% sampah itu banyaknya dibakar, 12%-nya dibuang ke sungai, dan 10%-nya itu baru dikubur ke dalam tanah Pak. Begitu Pak kira-kira. Oke, terima kasih. Nah, ini Bapak kasih bahan bacaan pertanyaan. Terima kasih Pak. Nah, itu kalau kalian lihat boleh sebentar bersama-sama. Nah, bahwasanya sampah itu sangat-sangat berbahaya. Itu menyebabkan apa aja? Mencemari tanah, Tanahnya juga subur dibuatnya. Terus mencemari udara, mencemari udara juga. Polusi udara itu salah satu, pembakaran sampah itu salah satu faktor terbesar tuh. Menyebabkan terjadinya polusi udara. Itu. Lanjutkan lagi tuh. asapnya naikkan Pak. Asapnya cuy, kalau mengandung zat iya kimia mestinya. Karbon Dioksida, monoksida juga. Makanya itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Kalau kita apalagi nanti kalian yang masih kecil nih, orangnya masih kan masih lemah. Nah, dikasihnya aspek itu sering kalian gak usah mau bakar sampah. Bilang nanti aku sakit, kalau aku bilang nggak boleh bu, gitu. Kasih tahu tadi yang pengen dibilang ini tuh 3R tadi. Nah, kasih tahu ke ibunya. Nggak boleh bu, kata guru nggak boleh, kata Pak Batuk gitu. Nah, udah berpin batuk juga, mata merah, sesak napas, bahaya itu. Ya. tapi kenapa masih banyak orang yang makan sampah Pak? Nah, itu Kenapa dia. itu bahaya? Karena itulah kan kita nih kalian itu harus jadi anak, harus kasih paham. Kalau orang tua itu memang kayak gitu, dia udah paham, udah apa, tapi kesadaran dari orang tua kita manusia itu tidak tersadar. Jadi walaupun udah tahu penyebabnya, udah tahu apa, udah tahu resikonya gimana, masih tetap dilakukan karena itu tadi. Tapi juga ada faktor-faktor lain, kayak misalnya ada beberapa orang tua yang masih bingung nih cara mengelola sampahnya gimana.
biasanya ada tuh di tempat-tempat tinggal. Siapa tempat tinggalnya? Ada orang-orang yang datang buat ambil sampahnya Ada Pak, saya di kampung. di kampung. Nah itu kalau di kota-kota tuh udah bagus tuh penggunaan pengolahan sampahnya. Jadi nanti ada tuh sampah orang-orang yang ambil sampah-sampah yang ada di depan rumah kalian dan atau kalian gantung atau kalian nanti di tong sampahnya nanti diangkut seperti itu. Nah di kampung-kampung ini memang masih terbatas nih, jadi harus pandai-pandai dengan pengolahannya, entah nanti recycle dan juga ada di reuse dan diapapkannya. Jadi yang untuk dikubur itu hanyalah 12% tadi dan juga limbah-limbah seperti itu. Oke, paham? Baik, selanjutnya wah, Bapak kalau udah paham, Abdul paham? Paham Pak. Oke, apa? Bosannya? Iya Pak. Oke, kita checking dulu. Abdul, pimpin Abdul. Untuk semangat dulu Abdul. Dia juga temannya. Abdul udah bawa aja nih untuk semangat kan? Belum Pak. Untuk semangat. Makanya nggak semangat. Semangat gitu Abdul. Pernah Bapak lu? Baiklah. Oke Abdul, pimpin Abdul. Tepuk semangat. Semangat. Semangat lagi ya. Ini kan. Ini kan tuh. Nah di sini Bapak karena semangat lagi, Bapak saatnya ngasih tugas. Jadi Bapak berikan beberapa KPD. Ini yang KPD untuk kalian, Bapak mau kerjakan benar. Kerjakan sama-sama aja Bapak. Oke? Nanti kalau udah siap, kasih tahu Bapak. Oke, silakan. Abdul, itu Abdul. Ya Pak. Tinggal lagi. Tidak tahu. Gimana ya Pak? Bersama lagi. Amin. Busuk kok kali. Nih kamu lagi Abdul. Berarti tinggal untuk latihan. Nah, Siap. Iya, udah siap. Oh, depannya Abdul. Siap. Pak, betul kan Pak? Nah, sebelum Bapak selesai ini, Bapak mau kasih tahu nih. Tadi udah belajar dampaknya, udah belajar cara pengelolaannya, udah belajar, udah ngasih pengalaman tentang pakai sampah tuh. Nah, ini Bapak di sini mau kasih tahu contoh yang tadi Bapak bilang pengelolaan mengurangi setidaknya sampah-sampah yang ada di rumah tangga, terutama sampah anorganik itu. Karena itu tidak bisa di oh iya lupa jelasin. Jadi itu sampah itu terbagi menjadi berapa?
bisa luber dia, bisa hilang. Kayak misalnya nih kulit pisang, buah-buahan, kulit buah-buahan dan lain-lain. Nah, itu kayak sisa makanan. Nah, itu kalau kita kubur nggak apa-apa. Tapi kalau yang kayak kuah-kuah, sisa makanan seperti itu, nah itu lebih baik dikubur dan dibuang ke selokan, karena itu menjadi limbah nantinya. Nah, seperti itu kalau untuk organik. Kalau untuk anorganik, ini seperti air dari bapak ini. Plastik-plastikan itu kalian jajan es krim ke warung, snack. Nah itu contoh dari sampah anorganik dan itu tidak bisa diulang. Kenapa? Karena nanti ini kalau kita kubur, kalian nanti sampai kaki nenek, nah tetap ada tuh sampahnya. Tak akan berubah. Iya, ini sangat-sangat susah diurai. Kalau mau kalian kubur, umurnya berapa? Abdul berapa Abdul? 13 tahun. Tua ya Abdul. Tapi kelas ya? 2 kali. Nah itu kalau Abdul sekarang 13 tahun, buang sampah es krimnya, misalnya ke tanah tuh. Kubur, iya dikubur, tapi nanti berjuta-juta tahun juga, beratus-ratus tahun, percaya itu sampah masih tetap ada. Karena itu makanya sangat berbahaya sebenarnya di lingkungan. Nah, bagaimana sih caranya yang beratus-ratus tahun ini nggak bisa dikurangi? Gimana sih cara kita untuk menguranginya? Seperti itu. Bagaimana? Dibuat salah satunya dengan pastinya dengan kerajinan. Nah, misalnya kalian nanti yang cewek-cewek nih suka bunga, nah itu kalian jadikan botol plastik yang susah diurai ini menjadi bunga, itu jadi hiasan di kamar kalian seperti ini. Nah baik, selanjutnya Bapak mau Abdul jelasin hasil percobaan tadi. Ayo. Wah. Jadi hasil kerja kami dari fotokopi tadi pertama adakah tempat sampah di sekolah Pak? Kalau dari pengamatan kami ada. Kedua, ada sampah plastik di lingkungan sekolah. Nah, seperti biasa pasti ada ya Pak. Pernahkah melihat orang membakar sampah? Orang tua saya Pak, sering Pak. Astagfirullahaladzim. Apakah pernah mencium bau asap sampah? Pernah Pak. Kembali Pak. Kembali gitu Pak. Lalu di kegiatan 2, di mana kamu pernah melihat orang membakar sampah di rumah Pak, orang tua, lalu di sekolah? Bagaimana bau asapnya? Tidak senang Pak, kembali. Bagaimana perasaanmu saat lihatnya? Tidak nyaman Pak. Menurut kelompok kami, mengapa orang sering bakar sampah karena dia lebih cepat Pak ingat sampahnya Pak. Jadi dia terus. Nah, betul ya Pak. Oke, baik. Kita sebab dulu ya. Di sekolah pertama ada memang kita perlu membeli seluruhnya untuk 3R tadi. Jadi ada sampah organik itu belum ada. Selanjutnya ada sampah plastik di sekolah pasti ada, dan kan sekalian itu di kantin ada tuh. Terus juga ada melihat orang membawa sampah, beberapa orang tua masih sering bakar tangan. Dulu bapak abang juga sering tuh bawa sampah tuh.
kelas 6B. Sorry. Kemarin Pak. Pernah melihat orang membakar sampah. Bapaknya bapak, aku juga masih sering tuh bapak punya bapak. Enggak, bapaknya bapak kan masih punya bapak. Ya berarti kakek kalian nyamuk ya Pak. Ya, kalian lagi. Pernah mencium bau sampah, pernah sering bapaknya untuk sampah. Bawa sampai kalian kan, klik mata kan. Nah, dan seperti tadi rasanya kita dampaknya apa dan tahu tadi cara ngomong gimana. Dari video juga video pelajaran isinya dalam lengkap dari bapak rasakan. Ya. Paham ya? Iya. Nah, karena bapak mau di depan jelasin apa yang kita pakai di sini. Jadi pelajaran kita hari ini itu adalah kita tidak boleh dan membakar sampah di depan rumah karena asapnya itu berbahaya, bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, kanker, dan mengganggu tetangga. Jadi kita tidak boleh membakar sampah di depan rumah. Terus ada lagi 3 cara mengolah sampah yang baik. Jangan 3M. Bisa dengan mengurangi sampah, menggunakan kembali dan mendaur ulang. Itu semua. Terus saya ingin supaya kali ini itu menjadi bahwasanya tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, membuang sampah sembarangan. Jadi di sini kalian harus berani langsung suruh orang tua kalian larang membuang sampah di itu sangat berbahaya. Tidak bagi kita aja banyak dekatnya kita iya, sebelum kita iya, ke tanah juga iya, ke habitat hidup pun juga iya. Jadi banyak tuh dampaknya kalau kalian masih melakukan itu seperti itu. Oke? Baik, sebelum kita pulang, Bapak mau ngasih tugas dulu ke kalian, biar nanti kalian habis pulang ini kerjakan tugas dulu, baru kalian pergi. Jangan menghindari kalian ya. Tadi Bapak udah jelasin cara mengurangi dengan menggunakan kembali bahan-bahan limbah yang masih bisa kita pakai, yang bisa digunakan gitu. Oke? Nah, ini juga Bapak harus tahu kayak gini kan. Bapak mau buat, kadang-kadang itu kalian mau membuat sesuatu yang bisa digunakan atau kerajinan yang bisa dipajang, pokoknya bisa dimanfaatkan dari bahan-bahan limbah rumah tangga. Baik? Boleh, pokoknya apa saja. Yang penting Bapak mau hasil dari pengelolaan bisa digunakan kembali dari sampah dari limbah tersebut. Oke Abdul? Oke Pak. Oke Pak. Di depan kumpul. Gak boleh bantu orang tua. Bantu boleh, tapi boleh dibantu tapi nggak boleh dibuat. Dibuat orang tua boleh, dibantu dikit-dikit orang tua boleh. Kayak adik kalian disuruh bakar ini, mancis ininya, atau mungkin kalian yang ngerti kan, motong-motong, nah itu dia dari orang tua kalian. Tapi idenya dari kalian semua Bang. Baik, setiap dari kalian ini karena sudah istirahat juga, kalau tidak masih lapar, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam